Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Baik, sobat podcast ya dimanapun Anda berada ya. Gimana kabarnya nih? Baik aja kan? Pada kesempatan kali ini untuk edisi ketiga ya bersama saya memandu podcast kita pada hari ini. Saya Muhammad Ardani ya. Dan pada hari ini tema yang dibahas adalah tentang Kepala BKKBN bicara mengenai podcast ya. Podcast dalam kaitannya dengan media kampanye percepatan penurunan stunting. Nah, di hadapan kita sudah ada nih kepala kita ya, Kepala BKKBN, Bapak Insinyur Haji Ramlan MA ya. Pak Ramlan gimana kabarnya, Pak? Baik, Alhamdulillah. kita semangat untuk memberantas percepatan penurunan stunting. Baik ya. Nah, di Kalsel. Ya. Kesibukannya gimana, Pak? Sejauh ini, Pak? Ya, kesibukan kita luar biasa. Sehari-hari tak terasa. Jadi hampir kadang-kadang nggak bisa pulang pada jamnya. Kadang-kadang habis entar maghrib baru ini. Nah, apalagi dalam waktu dekat juga ini ada nantinya menyiapkan mau kick off collaboration percepatan penurunan stunting. Nah, ini nantinya ada MOU BKKBN dengan para petinggi Panglima TNI dengan Polri. Nah, kemudian ada peluncuran buku Baduta dan Ibu Hamil. Nah, dalam rangka menyiapkan anak-anak jangan sampai stunting dan menyiapkan generasi emas. Nah, luar biasa, Pak ya. Jadi sangat sibuk sekali, Pak ya. Apalagi dengan penambahan penugasan baru, Pak ya. Iya, mengenai stunting. Selain Baga Kencana juga kan. Baik. Nah, Baga Kencana ini kan pembangunan keluarga, berencana dan kependudukan. Nah, baik. Kalau kita bicara stunting, Bapak, ini memang Pak ya, menurut Bapak seberapa penting, Pak, untuk masyarakat kita di Kalsel, Pak? Kenapa sih harus stunting? Jadi untuk di Kalsel ini ya tingkat stunting 30%. Begitu tingginya. Urutan keberapa itu, Pak? Urutan ke-6 secara nasional. Tinggi banget, Pak ya? Iya, 30%. Sementara nasional kan 24,4%. Wih, berarti kita di atas, Pak ya? Di atas nasional. Nah, jadi kenapa jadi stunting ini perlu diturunkan? Karena stunting ini sangat merugikan bagi generasi akan datang. Bayangkan kalau anak-anak stunting ini terjadi di Kalimantan Selatan, artinya anak-anak banyak dengan kepala 30% kan berarti dari 100 anak 30 anak yang stunting. 30 anak yang kepalanya dengan isi otak hanya 35%. Banyak rongga kosong. Banyak kosongnya, Pak ya? Banyak rongga kosongnya. Waduh. Bagaimana mereka mau mengikuti pelajaran di sekolah? Bagaimana nantinya kalau sudah dewasa mendapatkan pekerjaan yang layak? Baik. Nah, karena itu stunting sangat merugikan sekali. Nah, apalagi kita merangka menyiapkan untuk ke depannya ini pada tahun 2025 ada bonus demografi. Betul. Nah, di Kalimantan, di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan, dan menyiapkan generasi emas pada tahun 2045. Baik. Jadi kaitannya, Pak ya, antara stunting dengan BKKBN, Pak. Karena selama ini kan yang ngerjainnya Dinkes atau Kemenkes dan Bapeda, Pak ya. Kenapa sih BKKBN, Pak, perlu juga terlibat? Ini karena BKKBN diminta sebagai ketua percepatan penurunan stunting berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021. Nah, Pak Kepala BKKBN juga menerbitkan Ranpasti nomor 12 tahun 2021. Dengan adanya mandat tersebut, nah, jadi Pak Hasto juga sangat intens sekali berkolaborasi dengan berbagai petinggi karena
stunting ini tidak bisa dikerjakan hanya satu departemen atau lembaga, melainkan harus konvergensi. Nah, segenap lintas sektor kita kolaborasi, kita kerjasama. Nah, ini nantinya pada Senin ini akan kerjasama lagi nih Ada dengan kegiatan petinggi TNI, dengan baik. petinggi Polri. Polri juga. Nah, juga ada launching Buku. selain pada buku menu makanan. Baik. Nah, buat baduta dan ibu hamil juga ini peluncuran ibu asuh anak stunting. Nah, seperti Ibu Kapolri nanti juga diharapkan menjadi ibu asuh Basuh. anak stunting. Demikian juga Ibu Panglima TNI. Nah, menjadi ibu asuh juga anak stunting. Baik, mudah-mudahan itu acaranya Senin nanti, Pak ya. Senin ini. Mudah-mudahan ya lancar. Baik ya. Baik, sahabat podcast ya dimanapun Anda berada, masih bersama saya dan bersama Bapak Kaper BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Haji Ramlan MA ya. Terima kasih Bapak ya masih di sini Pak ya. Siap. Di sini. Baik. Selanjutnya Pak ada beberapa hal Pak yang ingin kami tanyakan nih Pak ya terkait tentang kampanye stunting Pak. Yes. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah sejauh mana Pak upaya BKKBN Kalsel dalam kampanye Pak, dalam kampanye mengayo-ayo agar masyarakat Kalsel sadar Pak tentang percepatan penurunan stunting. Iya, untuk di Kalsel sendiri karena 30% kami sudah berupaya antara lain membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi yang diketuai oleh Pak Wakil Gubernur. Nah, kita juga membentuk juga untuk di kabupaten kota yakni tim percepatan penurunan stunting di kabupaten kota yang diketuai oleh Pak Wakil Bupati. Nah, kemudian juga tingkat kecamatan dengan Pak Camat. Dan juga tingkat desa Pak Lurah. Sampai ke desa juga? Iya, sampai ke desa. Tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa, kelurahan. Nah, kami juga membentuk TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Ya, di Kalsel ini ada 3.072 tim. 3.072 tersebar di 13. Ya, di 13 kabupaten kota. Yang satu tim ini terdiri daripada bidan. Dan yang kedua kader PKK dan kader KB. Jadi ada 3 serangkai ya? 3 serangkai, betul sekali 3 serikandi. Nah, kami juga membentuk tim audit kasus stunting di kabupaten kota. Yang audit antara lain apa aja sih penyebab stunting di kabupaten kota. Nah, penyebab stunting ini kan baik pertama dulu faktor spesifik, faktor gizi. Nah, yang kedua faktor sensitif. Nah, sensitif ini yang agak ini karena antara lain dipengaruhi oleh air bersih, sanitasi dan lingkungan yang tempat tinggal yang tidak memenuhi. Nah, juga kami sudah membentuk tim Satgas Stunting di tingkat provinsi. Oh, ada Satgas juga, Pak? Ada. Nah, yang membantu yakni membantu percepatan penurunan stunting di kabupaten kota. Karena dalam Satgas ini ada technical assistant yang posisinya berada di kabupaten kota. Nah, jadi misal dari semua organisasi ya perangkat, kita sediakan perangkatnya dulu untuk percepatan penurunan stunting ini. Kemudian dari perangkat ini konvergensi. Nah, tentunya ya seperti dinas kesehatan tentunya kan bergerak di dalam hal faktor spesifiknya, Pak. Nah, faktor gizinya. Nah, juga misalnya kan sanitasi, kemudian air bersih ini kan urusan PUPR.
Nah, ketahanan pangan juga. Nah, tentunya kan dari Dinas Ketahanan Pangan. Nah, juga kalau misalnya semua ini bekerja dengan sesuai dengan harapan, sehingga tidak ada lagi anak-anak stunting di Kalsel ini. Harapannya begitu. Mm. Baik. Baik Pak Kapur, selanjutnya dalam hal mengayomi tadi juga Pak ya, kaitannya dengan kampanye, mengapa kita perlu Pak memilih media sosial Pak? Selain media mainstream TV, radio Pak ya, dan koran, juga perlu media sosial Pak. Kenapa perlu Pak? Karena media sosial ini kan sekarang lagi tren nih. Lagi tren, Pak. Wah, yakni kalau misalnya kita melalui media sosial, antara melalui Twitter, melalui Facebook, melalui YouTube, nah itu bisa menjangkau followernya banyak sekali. Banyak Pak ya. Ha-ha. Kaum milenial Pak. Nah, sasarannya juga lebih ini kaum milenial. Yang saat ini jumlahnya barangkali Iya, sangat banyak Pak ya. sangat banyak sekali. Baik. Baik, yang terakhir Pak gini, untuk sesi 2 ini. Nah, kita hari ini kan Pak ya dalam rangka diskusi Pak ya, di melalui media podcast Pak ya. Nah, menurut Bapak sih kenapa Pak harus memilih podcast Pak dalam kampanye? Ya, podcast ini kan lagi tren nih, nah, tentunya dengan memanfaatkan media KEE yang ada di BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kita ini kan merupakan inovasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada koordinator bidang admin yang sudah luar biasa membangun podcast ini, sehingga ya kemarin kita laporkan juga ke Pak Deputi, kemudian sudah sampai infonya Pak ya? Ya, luar biasa katanya Kalsel ini menjadi panutan nanti. Luar biasa. Termasuk ke Ibu Eka. Nanti saya mau kunjung ke Kalsel melihat podcast yang ada di Kalsel katanya. Direktur KEE ya. Direktur KEE. Nah, baik, alhamdulillah. Baik, artinya nih selain kita berupaya ada membangun podcast, juga dari Pak pimpinan kita ya sudah menginfokan Pak ya ke eselon 1 pejabat tinggi Pratama Pak ya. Iya, betul sekali. Terima kasih nih Pak Kapur ya atas upayanya. Ya. Baik Sobat Paliat ya, terima kasih tetap eksis ya di channel ini. Kita masuk segmen yang ketiga, yaitu Jamet ya. Jamet itu akronim dari Jawab Mepet ya. Izin Pak Kapur ya, ini ada 5 pertanyaan Pak. Siap. Kita ingin Pian jawab mepet terkait pertanyaan ini Pak ya. Ini seru-seruan aja Pak. Iya, oke. Seperti itu Pak. Terima kasih. Boleh pakai Pak, asumsi alasan boleh nggak? Siap. Baik. Yang pertama adalah Bapak memilih media WA atau podcast Pak? Podcast lah. Podcast Pak ya. Karena podcast ini kan lagi tren setelah lagi. Ya. Baik, yang kedua Bapak memilih penurunan stunting kah atau penurunan unmet need? Saya memilih penurunan stunting karena penurunan stunting ini kan lagi mendapat sorotan. Karena di Kalsel sendiri 30% anak stunting. Bagaimana nanti mudah-mudahan bisa turun ke depannya sesuai dengan harapan kita. Stunting nanti pada tahun 2024 14%. Amin Pak. Kemudian yang ketiga adalah Bapak milih Bangga Kencana atau percepatan penurunan stunting? Ya, untuk keduanya ini kayak saya nggak bisa pisah-pisah karena program kita kan keduanya program Bangga Kencana maupun program stunting ini harus selaras lah. Selaras ya? Dua-duanya Pak ya? Dua-duanya. Baik, yang selanjutnya Bapak milih apakah tim pendamping keluarga atau Satgas Stunting? Ini keduanya juga lah, karena antara tim pendamping keluarga di desa ini kan mendampingi para catin, para ibu hamil, nah para baduta agar nanti tidak terjadi anak-anak yang stunting. Sementara juga Satgas juga berperan dalam hal ini. Satgas membantu para kabupaten kota bagaimana menurunkan stunting di kabupaten kota. Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya penting. Baik. Nah, oke Sobat Podcast ya, gak terasa kita sudah di penghujung ya pertemuan pada hari ini.
Dan sebelum kita tutup ya, saya mohon izin, kira-kira apakah ada nih Pak closing statement dari Bapak dan harapan Bapak terkait kampanye kita melalui media podcast ini Pak? Ya, saya mengharapkan media podcast ini nantinya bisa continue. Nah, karena program ini sangat baik sekali. Nah, mengedukasi masyarakat melalui podcast ini. Nah, kemudian juga saya berharap stunting di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 turun menjadi 14%. Nah, sebagai penutup, saya ucapkan berencana itu keren. Baik sobat podcast Paliat dimanapun Anda berada, demikian wawancara singkat kita ya dengan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Bapak Insinyur Haji Ramlan MA ya. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih Pak ya telah meluangkan waktu Pak bersama kami di sini Pak ya. Mudah-mudahan diskusi kita ini dapat viral Pak ya di media sosial, sehingga ini nanti kita share Pak, kita share dan kita viralkan ke seluruh media saluran media yang ada di kita Pak ya. Ya, terima kasih. Saya izin Pak, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu Pak ya. Siap. Petik mangga dapat 5. Nah, keren. Cuci hulu supaya bersih. Mantap. Sekian dulu episode 3, kami ucapkan terima kasih. Wah, mantap sekali. Segenap kru Paliat pamit undur diri dan sekali lagi kami mohon izin, salam BKKBN Pak. Berencana itu keren.